Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan perspektif keperawatan dan konsep keperawatan paliatif. Kelompok 1 ada Ibu Titi Hasmiati, Riana Ramalis, saya sendiri Andi Nurul, Omri Gausen, Gangga Maulana. Pengertian palliative care. Perawatan paliatif berasal dari kata palliat, bahasa Inggris, berarti meringankan, dan palliar, bahasa Latin yang berarti menyelubungi, merupakan jenis pelayanan kesehatan yang berfokus untuk meringankan gejala klien, bukan berarti kesembuhan. Perawatan palliative care adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, melalui pencegahan dan membantu meringankan penderitaan, identifikasi dini dan penilaian yang tertib, serta penanganan nyeri dan masalah lain baik fisik, psikososial, dan spiritual. Palliative care adalah pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga mereka dalam menghadapi masalah yang terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui pencegahan sempurna dan pengobatan rasa sakit masalah lain, fisik, psikososial, spiritual. Next. Tujuan perawatan paliatif. Tujuan dari perawatan paliatif adalah untuk mengurangi penderitaan pasien, memperpanjang umurnya, meningkatkan kualitas hidupnya, juga memberikan support kepada keluarganya. Meski pada akhirnya pasien meninggal, yang terpenting sebelum meninggal dunia sudah siap secara psikologis dan spiritual, tidak stres menghadapi penyakit yang dideritanya. Perawatan paliatif meliputi 1. Menyediakan bantuan dari rasa sakit dan gejala penyedihان lainnya. 2. Menegaskan hidup dan mempercepat atau menunda kematian. 3. Mengintegrasikan aspek-aspek psikologis dan spiritual perawatan pasien. 4. Tidak mempercepat atau memperlambat kematian. 5. Meredakan nyeri dan gejala fisik lain yang mengganggu. 6. Menawarkan sistem pendukung untuk membantu keluarga menghadapi penyakit pasien dan kehilangan mereka. Prinsip perawatan palliative care. Perawatan paliatif berpijak pada pola dasar berikut ini. 1. Meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. 2. Tidak mempercepat atau menunda kematian. 3. Menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu. 4. Menjaga keseimbangan psikologis, sosial, dan spiritual. 5. Berusaha agar penderita tetap aktif sampai akhir hayatnya. 6. Berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga. 7. Menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarganya. 8. Menghindari tekanan yang sia-sia. Tindakan yang sia-sia. Hak-hak penderita. 1. Tahu status kesehatannya. 2. Ikut serta merencanakan perawatan. 3. Dapat informasi tindakan invasif. 4. Pelayanan tanpa diskriminasi. 5. Dirahasiakan penyakitnya. 6. Dapat bekerja dan dapat produktif. 7. Berkeluarga. 8. Perlindungan asuransi. 9. Pendidikan yang layak. Dimensi kualitas hidup. Dimensi dari kualitas hidup menurut Jennifer, Deborah, dan Harvey adalah 1. Penanganan permasalahan kondisi fisik. 2. Kemampuan fungsional dalam beraktivitas. 3. Kesejahteraan keluarga. 4. Kesejahteraan emosional. 5. Spiritual.
6 fungsi sosial, 7 kepuasan pada layanan terapi, 8 orientasi masa depan, 9 seksualitas, 10 fungsi okupasi. Model atau tempat perawatan paliatif care. 1 rumah sakit, poliklinik, rawat inap. 2 rumah, 3 hospice, 4 praktek bersama tim atau kelompok perawatan paliatif. Peran fungsi perawatan pada asuhan keperawatan paliatif. 1 pelaksana perawat, pemberi asuhan keperawatan, pendidikan kesehatan, koordinator, advokasi, kolaborator, fasilitator, modifikasi lingkungan. 2 pengelola, manajer kasus, konsultan, koordinasi. 3 pendidik, di pendidikan atau di pelayanan. 4 peneliti. Prinsip asuhan keperawatan paliatif. 1. Melakukan pengkajian dengan cermat, mendengarkan keluhan dengan sungguh-sungguh. 2. Menetapkan diagnosa atau masalah keperawatan yang tepat. 3. Merencanakan asuhan keperawatan. 4. Melaksanakan tindakan atau asuhan keperawatan. 5. Mengevaluasi perkembangan pasien secara cermat. Palliative care plan melibatkan seorang partnership antara pasien, keluarga, orang tua, teman sebaya, dan petugas kesehatan yang profesional. Support fisik, emosional, psikososial, dan spiritual khususnya melibatkan pasien pada self-care. Pasien memerlukan atau membutuhkan gambaran dan kondisi secara bertahap, tepat, dan sesuai, menyediakan diagnostik atau kebutuhan intervensi terapeutik guna memperhatikan atau memikirkan konteks tujuan dan pengharapan dari pasien dan keluarga. Terima kasih.